Surat Tawarik pasal yang ke-13 ayatnya 1 sampai 3, 24 di ayat yang ke-18. Sudah ketemu? Raja Abia. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Jerobeam menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dengan Mikaya anak Hiel dari Gibea, dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Jerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mari kita baca 18:23. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini sedang menceritakan peperangan antara dua raja, yaitu Raja Jerobeam dan Raja Abia. Tentu yang namanya perang harus ada persiapannya. Contohnya seperti Daud. Ketika dia perang melawan Goliat, dia hanya punya batu kecil yang dikantongi oleh Daud, dan itu dia bawa berperang. Dan benar saja, ketika dia bertemu dengan musuh yaitu Goliat yang diperlengkapi dengan senjata, diperlengkapi dengan segala fasilitas yang dia miliki, dia balang Goliat itu, maka Goliat itu pun roboh. Kemenangan Daud, kita berkata dia mengandalkan Tuhan dalam peperangan itu. Di sini sudah dua raja ini persiapan yang hebat dalam pertempuran antara Raja Jerobeam tadi, saudara, dengan Abia tadi. Mereka punya persiapan yang sungguh-sungguh dipersiapkan. Abia punya pasukan 400.000, saudara. Sedangkan Jerobeam punya 800.000 orang, jumlah cukup besar terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Secara manusia, kalau kita melihat dan menghitung itu, kemenangan itu pastilah ada pada pihak Jerobeam, karena jumlah pasukan yang dia miliki 2 kali lebih banyak dari yang dimiliki Abia. 400 dengan 800.000 tidak sebanding kekasih dalam Tuhan. Sudah barang pasti si Abia ini sangat cepat untuk dikalahkan oleh Jerobeam karena pasukan yang begitu luar biasa. Ini terjadi karena Abia mengandalkan Tuhan. Alkitab katakan tadi di ayatnya yang ke-18 itu, demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan. Bagaimana Jerobeam yang punya pasukan luar biasa yang 800.000 orang dibandingkan pasukannya Abia hanya 400.000 orang, tapi yang menang adalah pasukan yang kecil. Abia dan para rombongannya mengandalkan Tuhan dalam pertempuran itu. Dari sini kita belajar orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti lebih daripada yang lain. Amin. Mari kekasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti itu, ayo kita mau mengandalkan Tuhan dalam segala-galanya. Kemarin kita sudah melihat Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga, soal bergantung kepada Tuhan. Orang yang selalu bergantung dan dekat mengandalkan Tuhan pasti ada dalam pihak kemenangan. Coba 33 dari kitab Yeremia dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Saudara, andalkan Tuhan di dalam segala sesuatu, pasti ada kemenangan. Kekuatan apapun yang kita miliki, kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. 800.000 loh dengan 400.000, 2 lawan 1. Tapi kenyataan
yang satu menang melawan dua. Luar biasa. Bapak Ibu, Paulus juga bilang di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31 berkata begini, yuk. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi tidak ada bandingnya. Sehebat-hebatnya apapun kita, kalau kita tidak di pihaknya Tuhan, tidak bersama dengan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Tahun 2022, ayo hadapi pertempuran ini bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan akal yang kau punya, itu tidak ada apa-apanya. Tapi ayo kekasih dalam Tuhan, andalkan Tuhan dalam semua. Bangun kedekatan dengan Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang. Jangan pakai kekuatan kita, tidak seberapa. Gampang kita terlibas. Ayo, kalau saya lihat teman-teman kita, itu rata ponok diberkati, itu rata ponok sehat-sehat. Jangan lihat di situ. Mungkin dia punya kelebihan-kelebihan walaupun tidak setia, tidak sungguh-sungguh. Kau lihat secara ekonomi dia lebih maju, dia lebih hebat dari dirimu. Jangan kau anggap kau orang yang kalah. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sebab itu apa yang kita katakan tentang semua itu. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Harusnya sudah banyak pelajaran besar buat kita untuk lebih teguh berpegang kepada Tuhan. Sebenarnya cukuplah buat kita kesaksian yang kita lihat di tengah-tengah pelayanan ini. Kita dari mana bisa punya uang, bisa beli tanah? Tidak bisa. Membangun? Tidak bisa. Bapak Ibu, ini satu kesaksian harusnya kita sudah cukup bahwa kami ini tidak punya kekuatan secara materi, kami tidak punya kekuatan secara manusia, tapi kami bisa mengerjakan pekerjaan yang besar menurut kita. Mungkin buat orang lain adalah pekerjaan ece-ece kan begitu. Ayo kita mau belajar andalkan Tuhan. Kalau sekarang ini beberapa waktu lalu kita bilang ayo kita berdoa untuk sebidang tanah, sampai sekarang ini memang belum terrealisasi, tapi sekali lagi ayo berteriak kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya sudah pernah bilang bahwa gereja kita adalah gereja air mata, bukan mata air, hanya air matamu, air barang-barang. Tangisi bahwa kita sangat yakin kalau kemarin sudah ditanyakan dan sudah diperdengarkan kepada pemerintah kota atas pertanyaannya, kita doakan supaya itu menjadi satu kenyataan, itu bisa direalisasikan begitu. Mungkin itu sangat mustahil loh kalau sampai 3 juta gitu per meter, ya, lalu dibutuhkan 200 meter, berapa duit itu? Halo? 600 juta lah. Kalau sampai 200 meter ping 3 juta di lingkungan ini. Mari Bapak Ibu, kalau nilai 3 juta saja kita bilang 600 juta, punya kekuatan dan 600 juta kita kumpul. Air mata kita ini harus tercurah buat Tuhan. Tuhan, kami tidak punya kekuatan, tapi Kau Tuhan yang hidup. Kami hanya bisa lakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami terus dukung di dalam doa. Begitu saudara, ya. Ini sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semua itu. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ya, tidak ada lawan saudara kalau Tuhan yang ada di pihak kita. Mari itu yang menjadi kekuatan kita. Bukan cuma uang yang tidak punya, yang tidak menyukai juga, ya iya saudara. Coba bayangkan saat kelurahan musuhan, masjid-masjid tidak menyukai, tapi kenyataan hanya 6 bulan saja kita cooling down. Ternyata harus membangun, dan ketika dibangun 3 bulan rampung dipakai Natalan. Ya, harus kita yakini Tuhan yang berkarya pada kita pada waktu ini, dan Tuhan yang sama juga bisa bekerja waktu ini. Maka sekali lagi ayat yang tadi, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sekali lagi peperangan 2 raja tadi, ya,
kita lihat dia menjadi pemenang padahal jumlah pasukannya kecil. Jerobeam dikalahkan sementara pasukannya luar biasa. Sekali lagi, apa yang buat dia mengandalkan Tuhan? Sekarang kita lihat bagaimana ciri mengandalkan Tuhan. Satu, apapun keadaannya tetap melekat kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, seburuk apapun yang kita alami, tetaplah melekat kepada Tuhan. 2 Tawarik 13 ayatnya yang ke-10. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Yang kita lihat di sini katakan, Tuhanlah Allah kami, kami tidak meninggalkannya. Apapun keadaannya, tetap melekat kepada Tuhan. Mereka tidak meninggalkan Tuhan. Kami terus dekat dengan Tuhan. Kami terus melekat kepada Tuhan. Apapun keadaannya, apapun kondisinya. Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi bagian kita semua. Di dalam situasi apapun, melekatlah kepada Tuhan. Mungkin situasinya buruk, mungkin tidak baik, tapi jangan pernah kau lemah dari Tuhan. Jangan kau lepas dari Tuhan. Tetaplah bergantung harap kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi apapun ada ancaman goncangan, tetaplah berpegang kuat dengan Tuhan. Ini mereka, Tuhanlah Allah kami, kami tidak meninggalkan Dia. Ayub itu situasinya tidak baik, sangat-sangatlah buruk. Karena dia orang yang punya kekayaan hebat dan itu habis. Dan bukan saja itu, tubuhnya juga rusak. Dan juga istrinya begitu tidak peduli dengannya. Tapi Ayub tidak pernah sedikit pun lemah daripada Tuhan. Kau orang gila, katanya. Masa kita mau terima yang baik saja, tapi tidak mau terima yang buruk? Apapun kondisinya, tetaplah melekat dengan Tuhan. Itu yang penting. Saya sudah katakan kemarin bahwa tahun 2022 tidak ada jaminan buat kita bahwa kita tidak akan ada masalah. Tidak akan ada jaminan bahwa kita tidak ada persoalan di tahun 2022. Sesulit apapun yang kita alami 2022 ini, tetaplah dekat dengan Tuhan. Amin. Dekat. Mau seperti apa, puji Tuhan, kalau kita mengalami sesuatu yang membahagiakan, bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau bukan itu, ada pengalaman yang buruk, tetaplah melekat kepada Tuhan. 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 11. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah. Coba lihat, sudah ada segerombolan orang datang untuk menghabisi Daud, tapi Daud tidak ujuk-ujuk maju, tapi dikatakan bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan jawab, majulah, aku serahkan mereka dalam tanganmu. Lalu majulah dia ke Baal-Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal-Perasim. Bagaimana hebatnya Daud bisa mengalahkan segerombolan orang yang datang kepada dia, saudara-saudara, untuk menghancurkan dia, untuk menghabisi Daud. Tapi Daud tidak bisa dikalahkan. Kenapa? Daud mengandalkan Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan kita lihat Tuhan bilang, majulah, aku akan serahkan mereka dalam tanganmu. Dan maju, dan Daud menjadi pemenang. Hari saya ajak kita supaya kita tetap melekat kepada Tuhan, apapun situasinya, apapun kondisinya. Itulah ciri yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, ciri mengandalkan Tuhan itu ada doa yang terus hidup, yang berbicara tentang doa. Jadi cirinya orang mengandalkan Tuhan adalah berdoa. 2 Tawarik 13 ayat 11-nya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka
membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Jadi yang kedua, ada dupa yang terus hidup, ada doa yang terus dinaikkan kepada Tuhan. Inilah ciri mengandalkan Tuhan. Bukan pakai kekuatan kita, tapi datang berdoa kepada Tuhan. Setiap pagi dan setiap petang mereka bakar bagi Tuhan korban bakaran, ukupan dari wangi-wangian. Ada doa, saudara. Doa. Kalau dalam kemah tabernakel masuk di dalam ruang kudus. Kalau di awal ini halaman, di sana korban bakaran ada kolam basuhan. Tapi harus masuk ke ruang kudus itu. Di sana ada roti, di sana ada pelita, di sana ada mesbah dupa, saudara. Yang paling atas kalau dari atas dia nomor 2 begitu. Atas turun, nah itu mesbah dupa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus terus ada di dalam doa. Masuk di ruang kudus itu, berbicara tentang doa, berdoa. Andalkan Tuhan. Terus di dalam persekutuan dengan Tuhan. Doa. Rasanya saudara, kalau bilang berdoa itu adalah jelek banget. Dan menang ke masa sih dengan berdoa bisa kita menang, saudara. Tapi kita lihat kenyataan Alkitab bilang berdoa. Paulus bilang tetaplah berdoa, ya. Tetaplah berdoa, dan contoh-contoh yang lain yang akan kita lihat. Ini orang-orang berdoa. Ini Mazmur 5 ayatnya yang keempat katakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Daud ini pemazmur ini, pada pagi hari dia membawa korbannya kepada Tuhan. Dia datang berdoa, menyerahkannya kepada Tuhan. Yesus pagi-pagi benar dia datang berdoa. Doa itu adalah salah satu ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Banyak orang-orang yang sibuk itu tidak sempat berdoa, dan banyak juga orang Kristen tidak berdoa, saudara-saudara. Ya, hanya kelihatan saja kalau di gereja kumpul begini, waduh, seperti kita orang-orang rohani. Keluar dari tempat ini, lihatan. Semuakah kita ini setiap pagi berdoa pagi? Belum tentu. Setiap pagi bisakah kita menyerahkan hidup dulu kepada Tuhan baru beraktivitas? Pasti kebanyakan dari kita bukan menghakimi. Itu kenyataan. Saya sudah beberapa kali tinggal di rumah orang, artinya nginap begitu. Kamu tidur di sini ya? Iya, kita tinggal di sana, saudara. Pagi-pagi karena kita udah biasa kita berdoa, tuan rumah itu mesti tidur. Iya, tidur. Bangun-bangun mesti mangsak. Lu tak pikir ini orang ini gitu. Om dia lihat aku tadi doa, orang berdoa orang ini, gitu saudara. Saya kadang begitu lihat rumah di mana kita tinggal itu. Pada waktu pagi kan kita udah berdoa. Kadang pagi itu dia ke kamar mandi, kemana, seliwar-seliwir. Orang berdoa ikuti, malah dijago kita berdoa begitu. Jangan dipikir orang goblok itu. Masa duduk bersila begitu berdoa? Mungkin begitu kan? Saya tidak ngerti. Bukan 1, 2, 3 rumah yang pernah kita nginap. Ya udah banyak rumah lah yang kita inapi. Ketika bangun pagi-pagi kita berdoa, yang tuan rumahnya orang tahu berdoa itu sudah para Kristen yang melayani lagi. Waduh, tak pikir-pikir saudara-saudara, ini luar biasa kok kami orang Kristen. Dan malah doa, saudara. Ayo kita semua berdoa pagi-pagi. Halo, Pak Mardi berdoa. Ya puji Tuhan. Ibu Melda doa. Harus doa saudara. Jangan pernah kau biarkan itu tidak pernah menyala api doanya. Harus menyala api doanya. Harus ada dupa itu. Ada dupa itu. Saya udah bilang ini contoh-contoh. Bukan 5-10 rumah yang kita inapi. Ya, tapi rata-rata semua yang punya rumah itu tidak ada yang doa itu. Dan dari sekian banyak yang kita ikuti itu, tuan rumah itu lihat pagi-paginya kita berdoa. Tapi orang doa, saudara. Ya, api di orang-orang Kristen. Sudah. Tapi kalau di gereja, tak lupa harinya minggu datang ibadah. Ya cuma di gereja itu doanya
Di luar gereja mungkin saja tidak berdoa itu, saudara-saudara. Ini si Daniel ini mulai sering kita dengar. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukan. Daniel ini punya kebiasaan berdoa, sudah harus diatur-atur, tapi sudah menjadi habitatnya untuk berdoa. Tiap hari 3 kali sehari berdoa. Itu Daniel berdoa. 2 Tawarik 13 ayatnya yang ke-11, yakni setiap pagi dan setiap petang membakar bagi Tuhan korban bakaran dan cukupan dari wangi-wangian. Yang pertama yang berbicara doa. Yang kedua, menyusun roti sajian di atas mezbah yang tahil dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Ini yang ketiga ya, yang ketiga ini menyusun roti sajian. Yuk, klik. Mana yang ketiga ini? Selalu ada firman Tuhan yang menyusun roti sajian di atas mezbah yang tahil. Ini meja roti, di atasnya ada roti, ada firman. Ini yang berbicara tentang firman. Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Ini ciri orang mengandalkan Tuhan, selalu ada firman Tuhan. Di atas meja itu diatur rotinya. Yohanes 16:17 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah saudara, kalau kita katakan kita tinggal di dalam Tuhan, maka firman itu juga harus tinggal di dalam kita. Jadi kita tidak mungkin kita bilang tinggal di dalam Tuhan, tapi firman tidak ada. Harus diatur roti di atas meja sajian tadi. Diatur roti yang berbicara tentang firman Tuhan. Setiap kita ayo perlengkapi hidup kita dengan roti surgawi, yaitu firman Tuhan. Amin. Persiapkan roti surgawi itu, firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kebutuhan kita. Maka saya selalu bilang, ayo baca firman, buat di atas meja sajian kita.